Oke, selamat malam Mas Bos semuanya. Selamat malam teman-teman YouTuber pemula, teman-teman motovlog pemula semuanya yang ada di seluruh tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, selamat malam. Oke ya Mas Bos, sekarang kita berada di Jalan Pemuda Kota Klaten. Tepatnya di tengah-tengah Kota Klaten, yaitu di Jalan Pemuda. Oke Mas Bos, malam ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol mengenai pemilu. Nggak apa-apa ya, pemilu kan sudah usai. Sekarang kita ngobrol mengenai pemilu. Ngobrol aja, tidak usah mengkritik, tidak usah. Ya sedikit mengkritik aja ya. Tapi ya jangan judes-judes juga. Mengkritik loh ya, mengkritik bukan menghina loh, beda konsepnya itu. Nanti kita mengkritik saja jalannya pemilu. Tapi sebelumnya teman-teman untuk subscribe dulu, subscribe, like, share, dan juga komen, dan juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Oke ya Mas Bos semuanya. Oke, kali ini pemilu kita sekarang ini ya kita anggap berjalan lancar, normal apa adanya. Ya, meskipun ya ada isu-isu ya sedikit buih lah, sedikit buih, sedikit kalau saya menamakannya ya buih, sedikit buih ya, karena ya itu tadi. Kenapa buih ya, karena kan seperti laut, dan seperti lautan luas kan ada sedikit buih-buih kan di ombak itu. Nah, salah satunya ya ini buih-buih di masyarakat Indonesia, buih-buih kecil. Tapi ya kalau dibiarkan membesar, kalau isu-isu ini tidak segera diklarifikasi, tidak segera dicari kebenarannya, kita anggap selesai, kita anggap berjalan lancar ya. Meskipun sedikit ya ada isu-isu seperti itu, tapi sayangnya isu itu adanya cuma di pusat ya, adanya cuma di pusat. Makanya saya juga nggak pikir, padahal di daerah-daerah itu ada mayem saja. Tapi kenapa kalau di pusat? Nggak cuma sekarang, pemilu yang tahun-tahun kemarin itu juga sama, yang geger itu juga pusat. Padahal di daerah ya sama seperti sekarang, ada mayem. Saya juga habis pikir para elit politik, kenapa kok mereka setiap kali kalah mereka membunyikan, mengeluarkan narasi kecurangan. Kalau mereka membuat narasi kecurangan, nah, berarti mereka tidak menghormati kinerja teman-teman KPPS, teman yang ada di TPS, teman-teman TPS kecamatan, teman-teman TPS kelurahan, nah, seperti yang berada di lapangan-lapangan secara langsung itu, ujung tombak itu. Mereka itu kan ujung tombak dari pemilu kan. Nah, kalau mereka seperti itu, berarti mereka itu kan apa itu namanya, tidak menghormati teman-teman KPPS ya. Yang jelas itu mereka tidak menghormati teman-teman KPPS. Padahal teman-teman KPPS itu dari pagi sampai pagi lagi bekerjanya, mantengin plano-plano, tulisan-tulisan ya. Biasa. Padahal di tiap TPS mereka juga punya saksi loh sebenarnya. Saya juga nggak tahu. Nah, terus kerjaannya saksinya tuh ngapain?
Terus kalau mereka tidak percaya dengan saksi, ngapain mereka membayar saksi kemudian menugaskan mereka ke TPS? Ngapain juga buang-buang uang? Kalau mereka nggak percaya dengan saksi mereka sendiri, bagaimana mereka mau percaya dengan rakyat? Dengan saksinya sendiri nggak percaya, bagaimana mau percaya dengan yang lain kan? Makanya mereka susah untuk mengakui kekalahan. Nah, sama saksinya sendiri nggak percaya, orang-orang seperti ini memang susah sih untuk dikasih tahu. Ya kayak orang apa ya kalau namanya itu, orang sok keminter, nggak tahu apa-apa tapi sok keminter. Tapi sok keminter. Contohnya begini, saya ahli IT dengan si B, dia nggak tahu apa-apa mengenai IT, tapi dia sosokan tahu. Wah, ini dikasih tahu yang lebih mudeng, yang lebih fak di situ, tetap ngeyel. Ya itu tadi, karena sok tahu itu tadi. Sulit memang ngasih tahu orang-orang yang seperti itu. Lebih enak ngasih tahu anak SD, anak TK langsung nyantol daripada mereka. Nah, sekarang juga ada akademisi itu akademisi yang apa namanya tentang hasil pemilu, padahal mereka guru besar ya, mencoreng nama baik guru besar kan, mereka mencoreng nama baik guru besar. Padahal tidak semua akademisi guru-guru besar mendukung mereka. Kemudian juga itu mahasiswa juga membuat malu mahasiswa yang lain juga. Tujuan mereka demo itu apa? Kemudian rakyat yang mana yang mereka bela, itu rakyat yang mana? Nah, ya itu tadi loh yang saya sangat anyel mangkel pada mereka itu, dikit-dikit mengatasnamakan rakyat, dikit-dikit mengatasnamakan rakyat yang mana dulu? Kalau rakyat yang apa tuh di barisan mereka, ya mereka bukan rakyat, mereka pendukung mereka yang sakit hati karena kalah. Kalau rakyat kan tidak bisa dikendalikan, kalau rakyat yang sebenarnya kan mereka sesuai cara pemikiran mereka, karena rakyat alami itu atau pencoblos alami itu, mereka cara berpikirnya itu kan berbeda dengan mereka berbeda dengan para relawan, berbeda dengan akademisi. Tapi saya melihat mereka itu ingin memaksakan kehendak mereka kepada rakyat. Jadi rakyat itu supaya mengikuti cara berpikir mereka, ya nggak bisa. Rakyat punya cara berpikir sendiri dalam menyikapi masalah, dalam memilih seseorang. Mereka punya penilaian sendiri, rakyatnya punya penilaian sendiri. Kalau memaksakan itu kan namanya memaksakan kehendak ya.
memaksakan hak asasi manusia. Itu sebenarnya itu juga melanggar hak asasi manusia loh. Orang itu sama aja memaksakan kehendak mereka, memaksakan cara berpikir mereka itu supaya rakyat itu juga mempunyai cara berpikir seperti mereka. Jadi memaksakan sebuah pemikiran. Tapi kalau saya sih saya ya masa borong sak karepmu, sak unen-unenmu. Iki suaraku ya aku sing ngentokke kowe. Ini suara saya ya saya yang menentukan, bukan kamu. Tuh. Gini, di tempat saya, di desa saya ada 2 caleg masuk ke desa saya. Yang satu dari tidak usah saya sebutkan ya partainya. Contoh yang satu dari partai A, yang satu dari partai B, udah gitu aja. Mereka sama-sama membawa program, sama-sama memberikan sesuatu, memberikan bantuan gitulah. Yang satunya memberikan bantuan itu kesepakatan dari warga saya itu untuk membeli tenda ya, atau teratak atau deklet, nah tenda supaya desa saya punya tenda karena tendanya sudah rusak. Kemudian yang dari partai satunya itu memberikan, kalau nggak salah itu memberikan bantuan untuk renovasi atau pembangunan musola gitu kalau nggak salah. Tapi yang membawa juga beda orang juga yang membawa. Padahal kayak itu ya. Tapi pada saat hari H, saya pun ya tidak saya pilih dua-duanya, saya pilih memilih yang lain. Karena saya mempunyai serak dengan calon yang lain, bukan yang dua-duanya itu. Seperti itu. Wow. Ya itulah kenapa sekarang ini banyak ya, sekarang ini malah justru yang salah konsep itu malah yang calon-calon presiden ya, malah yang salah konsep. Tapi yang caleg-caleg itu malah melenggang semuanya ya itu ya caleg-caleg. Tapi yang presiden, wakil presiden malah banyak yang nyungsep ya, nggak tahu juga sih, salah konsep mungkin ya. Tapi juga karena di daerah-daerah itu caleg-calegnya tidak mengkampanyekan presiden mereka hanya mengkampanyekan diri mereka sendiri. Tolong pilih saya satunya seperti ini, tolong pilih saya, ini amplopnya, kalau presiden terserah panjenengan, terserah anda, kan seperti itu. Makanya kan ada yang capres yang suara partainya, suara partai dan calegnya itu tinggi, tapi suara capresnya jeblok, itu juga ada sekarang. Makanya juga ngakak kepingkel-pingkel juga ya, kok bisa seperti ini ya. Itu konsepnya bagaimana toh Mas ini awalnya. Awalnya itu konsepnya bagaimana dan kepribadian loh. Kok bisa seperti itu konsepnya. Ada juga yang bahkan sampai ada yang relawannya tuh saat kampanye tuh wah gila kampanyenya, saya bilang gila kampanye. Kalau bawa malaikat, oh enggak gila tuh, malaikat dibawa untuk kampanye.
juga habis pikir tuh. Sampai bawa malaikat ya, emangnya dia tuh siapa yang ya tetap kalah. Belum kalah juga. Nah kita ada malaikatnya nggak datang, jadi ya kalah. Nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Itu juga salah konsep sebenarnya, salah konsep. Mereka mengira masyarakat jika dijejali dengan yang namanya agama spiritual di dalam perpolitikan, mereka itu kemudian terus nurut. Enggak. Sekarang masyarakat itu sudah pada pintar, sudah pada tahu IT, sudah pada tahu teknologi. Karena apa ya, karena ya satu, masyarakat itu sudah trauma kalau politik dibenturkan dengan agama. Itu mereka, masyarakat kita itu sudah trauma, termasuk saya pun juga trauma karena terjadi banyak sekali peristiwa kan, seperti kejadian Poso, kejadian apa itu namanya, satunya Sampit, dan kejadian Pilpres juga yang kemarin itu kan juga membawa-bawa agama, yang terjadian seperti itu juga kan. Dengan sebenarnya sudah trauma masyarakat dengan hal-hal macam itu. Masyarakat itu ingin pemilu yang damai, pemilu yang tenang, seperti itu ya. Dan kemudian kemarin juga kan pada saat hari tenang, sebelum pemilu, sebelum hari H, itu kan masa tenang kan, itu ada yang aneh-aneh juga membuat video seperti itu kan, video yang kalau video apa itu namanya, kalau video motivasi untuk masyarakat jangan golput itu nggak masalah ya, tapi video ini kan video menyerang salah satu paslon dan juga video sebuah kampanye. Oh iya kan, padahal di hari tenang, masa tenang, dan yang melakukannya orang-orang akademis, orang-orang intelektual. Neng kok ya bodoh loh, kalau wong desa kalah. Wong desa ngerti, tahu diri, oh ini masa tenang, ya sudah tenang, tidak bisa membicarakan pemilu karena hari tenang. Ini wah piye konsep itu. Terlihat sangat terlihat ambisius, ingin berkuasa ya, seperti itu. Terlihat dengan sangat jelas ambisius untuk berkuasa ya, seperti itu. Mereka akan menggunakan segala cara untuk bisa mendapatkan kekuasaan. Ya untung saja sih yang paslon yang dipojokkan tidak terpancing emosi ya, dan juga masanya juga tidak tersulut emosi ya. Kalau sampai tersulut emosi, wah, bisa terjadi chaos, perang, malah perang antar relawan, antar pendukung. Karena yang diinginkan mereka ya seperti itu sebenarnya. Yang diinginkan mereka itu memancing paslon yang dipojokkan itu supaya mereka mengambil umpan itu, kemudian melakukan serangan balik, dan itu nanti akan dinarasikan oleh mereka zolimi seperti itu. Untung ya tidak termakan pancingan mereka, tetap tenang, amati, kemudian eksekusi di hari H, seperti itu. Kalau saya
menilai ya sebenarnya mereka ketampar apa, dua paslon yang kalahnya ketampar mukanya harusnya mati ya. Nah, namanya satu sombong dulu, sombong, suaranya tinggi karena yang mengusung adalah partai yang berkuasa di pemerintahan. Nah, akhirnya ya seperti itu. Malah kebalik-balik ini, malah suara partainya tinggi, malah suara capresnya jeblok. Malah balik-balik. Berbeda dengan yang tahun kemarin, suara presidennya tinggi, suara partainya rendah. Ini kembali-balik ya. Kalau itu sih masuk akal, suara partainya tinggi meskipun menang, tapi kan tetap berada di bawah suara presiden jumlahnya maksudnya. Kalau ini enggak, nah malah suara presidennya di bawah suara partai. Ini yo kebangetan tenan sih masyarakat iwan. Masyarakat ya kebangetan nih, meneh bijak semono. Apa ora eneng luwih sadis neh lho. Wah. Karena saya juga orang Jawa Tengah. Saya juga orang Jawa Tengah loh ya. Saya juga menyaksikan kinerja beliau yang kurang apa ya, kurang mumpuni. Kinerja beliau kurang bagus kalau sama, karena dia terlalu sibuk untuk bersosial media. Terlalu sibuk untuk bersosial media. Berbeda dengan apa yang dulu ya, bro, yang dulu dia tidak sibuk bersosial media sebenarnya, tapi sosial media sendiri yang sibuk mengikuti dia. Benar, bukan dia yang sekarang ini presiden ya, Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu dulu waktu kampanye dia tidak sibuk bersosial media, tapi sosial media yang sibuk mengikuti beliau. Kan kebalikan, konsepnya kan kebalik-balikan sekarang. Hanya saya selalu bilang ini konsepnya gimana, kok kebalik-balik. Tapi kalau yang sekarang kan beda, dia yang mengikuti sosial media yang menyebabkan kinerjanya yang seharusnya dia bisa bekerja untuk menyelesaikan masalah, dia menjadi tidak bekerja karena sibuk konten. salah langkah ya. Seharusnya lebih baik dia bekerja menyelesaikan masalah-masalah yang ada di daerahnya pada saat dia masih menjabat. Biar sosial media yang mengikuti dia, begitu, bukan dia yang mengikuti sosial media. Ya, teman-teman, kita sekarang berada sampai di desa Menden ya. Ini situasinya sepi banget, ini desa Menden. Meskipun sepi di sini, ya terang ya, karena banyak sekali lampu. Tapi dulu ya nggak seperti ini, Mas Bos. Dulu penerangannya minim sini.
gelap kan, gelap gelap, tapi ya sekarang ya terang. Ini saya tuan jalan-jalan cari tempat yang udaranya dingin-dingin. Di rumah itu kok sumpek gitu, sumuk gerah. Makanya saya mencari tempat yang dingin untuk mendinginkan badan. Yang kelihatan ya gunung Merapinya. Yakin tadi yang sini tempat saya tadi hujan ya, tapi hujannya ya cuma rintik-rintik, enggak deras. Cuacanya menjadi gerah, menjadi sumpek. Oke Mas Bos, kita sampai lagi di sini di depan taman kota ya, Gergunung. Taman Gergunung. Sampai tadi kita memulai perjalanan tadi yang di sini ya. Apa itu ya? Kaget saya itu, tak kirain apa. Lihat-lihat ini, kita coba untuk melihat-lihat. Ini kita berada di depan Taman Gergunung, Taman Kota Gergunung ya. Kita sekarang ini konsepnya gimana ya? Oke ya, tadi kita yang membahas mengenai pemilihan gimana ya. Sekarang ini ya seperti itu ya. Pasti setiap kontestan yang mengalami kekalahan itu mereka tidak pernah legowo. Pasti menarasikan yang namanya kecurangan. Meskipun pemilu kita itu 100% jurdil, pasti yang kalah tetap merasa tidak legowo. Itu pasti meskipun pemilu itu benar-benar bersih 100% jurdil, pasti yang kalah pasti tidak akan terima, pasti akan menarasikan curang. Itulah mereka. Simbol sebuah apa ya namanya, kemurkaan ya, haus kekuasaan, ingin berkuasa ya, seperti itu mereka itu. Wajah-wajahnya ya itu aja. Kalau kalian bisa menilainya ya wajahnya cuma itu.
saya mau mana ya, nongkrong di mana ya, kok nggak ada tempat menongkrong. Mau cari tempat nongkrong kok nggak ada. Ya seperti itulah pemilu di tempat kita ya Mas Bos. Dan ternyata para elit politik kita, para negarawan kita itu mereka siap berkuasa tetapi tidak siap kalah. Siap berkuasa tapi tidak siap kalah. Hanya berkuasanya saja yang siap, tapi kalau kalah nggak mau, pengennya menang saja. Sebenarnya itu yang menang itu bukan mereka, yang menang itu negara Indonesia, NKRI yang menang, rakyat Indonesia lah yang menang. Sekarang gini aja lah, ini bagi masyarakat Indonesia ya, semoga masyarakat Indonesia mendengar. Tapi kok saya ngantuk ini ya, supaya adil ya, semoga masyarakat Indonesia mendengarkan ini dan saya jelaskan. Akan saya jelaskan ya seperti ini. Kita belok aja dulu dari sini. Kita akan coba bener enggak, tapi kok ya. Semoga sih benar. Ada dusta. Dibuka apa enggak ya portalnya? Ditutup ya, saya nggak bisa keluar kalau portalnya ditutup. Katanya sih ya, portalnya moga dibuka. Oh dibuka. Misalnya kayaknya ditutup sih portalnya kalau saya. Katanya sih, ya itu tadi katanya ada di sekolah ya, di gedung sekolah itu katanya. Oh dibuka dulu ya, ada itu hihihi horornya katanya lagi. Itu tadi ya itu ya sedikit ngomong kosong ya, ngomong-ngomong kosong. Jam berapa ya nih? Jam berapa teman-teman? Saya nggak bawa jam, HP-nya di sini, HP-nya di saku jaket ini. Kayaknya nih sudah dingin ini kayaknya.
Nah, dan oh ya, ini lanjut tadi ya, lanjut. Dan sekarang ini yang sedang hangat adalah yang kalah ingin supaya parlemen untuk mengeluarkan hak angketnya untuk menyelidiki kecurangan yang ada di pemilu. Wah, ini yang sama saja memaksa pokoknya tayang. Yang saya herankan sebenarnya tuh dia itu siapa toh? Dia kan sekarang bukan siapa-siapa, baru calon. Itu pun kalau menang ternyata kalah. Kok bisa-bisanya menyuruh DPR langsung aja menyuruh DPR untuk mengeluarkan hak angket. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau DPR sampai mengeluarkan itu, berarti DPR itu gampang disetir oleh orang lain yang notabene dia itu bukan siapa-siapa sekarang, hanya mantan dan juga baru calon. Kalau sampai DPR mau, berarti DPR kita, parlemen kita memang dia bukan wakil rakyat, bukan wakil rakyat. Oh, kan hak angket itu kan sebuah hak yang dikeluarkan oleh salah satu parlemen untuk melakukan verifikasi atau pengecekan terhadap pemerintah itu. Tapi ini mau dipakai untuk kecurangan pemilu. Konsepnya bagaimana terusan angketnya? Ini kan pemilu, bos. Nah, ya kalau sampai DPR mau, berarti DPR itu sah, bukan wakil rakyat. Kalau mau melakukan itu loh, sah, DPR bukan wakil rakyat. Nah, itu sampai terjadi. Tapi kayaknya para anggota dewan pun juga nggak akan nggak akan memakan umpan itu. Kalau itu sampai terjadi, mereka blunder juga. Karena apa ya? Karena mereka kan caleg yang sekarang ini sedang berkompetisi juga kan. Kalau sampai mereka melakukan kan, di tahun yang akan datang mereka nggak akan dipilih lagi. Ya karena mereka sudah bukan menjadi wakil rakyat, tapi menjadi wakil capres. Mau disuruh capres padahal baru capres loh. Masuk kalah sama capres, baru capres, dan capresnya pun kalah. Oke ya Mas Bos, kita lanjut, tadi kehabisan baterai. Oke ya Mas Bos, kita lanjut lagi perjalanan kita. Tadi kehabisan baterai, tahu-tahu mati sendiri. Ini banyak anak-anak muda ini keluar ini malam minggu ya. Saya juga agak sedikit lupa ternyata. Ya itu tadi ya. Sedikit obrolan di malam ini, malam malam yang cukup
apa ya, cukup membosankan saya di rumah, membosankan juga di rumah. Tadi ya enggak enggak, saya enggak mantau sih baterainya tadi, tahu mati sendiri. Bokong bokong udah panas nih. Ya itu tadi ya, kenapa para elit politik kita itu memang tidak siap untuk mengakui sebuah kekalahan. Mereka hanya taunya inginnya menang dan berkuasa. Nah, padahal kan ya namanya kontestasi kan harus siap kalah, karena ada yang menang, ada yang kalah. Ya itu tadi loh, penyakit pemilu di negara kita itu ya seperti itu. Pasti yang kalah nggak terima, pasti akan mengusung narasi kecurangan. Kalau ini terus seperti itu ya kapan negara kita mempunyai elit-elit politik yang benar-benar berkualitas ya, seperti itu. Narasi-narasi seperti ini terus dibangun oleh mereka-mereka yang kalah ya, karena mereka memang tidak tidak siap untuk menerima kekalahan. Ya memang kekalahan itu memang menyakitkan ya Pak Bos, tapi kan dari kekalahan kan kita bisa belajar. Nah, kita anggap kekalahan adalah kemenangan yang tertunda gitu aja. Dari kekalahan tersebut kita bisa belajar, sehingga nanti di saatnya lagi, di waktunya lagi kan kita bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Tapi kenyataannya para elit politik kan tidak mau belajar seperti itu, maunya menang berkuasa, menang berkuasa. Padahal kita kan juga tahu siapa sebenarnya yang haus kekuasaan. Ya yang pengen hat-trick itu. Kalau saya sih ya mau presidennya siapa aja ya terserah. Mau presidennya sebagus apapun ya, kalau kita tidak bekerja ya kita tidak akan makan, ya kan. Sepi banget ya. Tadi jam 1 lebih seperempat ya, lebih 15 menit, jam 1 lebih 15 menit. Ini jalan Ngopet Jatinam ini bos, situasinya sepi ini. Jam 1 sepi seperti ini. Tadi proyek tol pun juga sepi.
Oh, nekatnya lewat Dewa. Nanti mau lewat mana ya? Kita balik aja yang udah jam segini yo. Balik aja ya bos. Kita balik aja. Jam segini yo. Masa mau ke sana? Sepi banget ke sana. Mungkin ya kita pulang aja ya. Sudah jam segini istirahat. Besok ada kegiatan ya, cukup menguras tenaga besok. Karena rumah saya ketempatan untuk pertemuan keluarga besar dari ibu saya. Yang tadi sudah bersih-bersih, sudah menata tempat juga. Makanya kan adik saya dan keluarganya datang pulang ke sini. Masih apa ya? Nah, itu tepat itu jembatan tolnya itu. Jembatan tolnya itu sudah berdiri. Tapi yang jadi pertanyaan besok, kalau tol itu sudah jadi, nanti di bawah itu gimana ya situasinya? Aman atau malah dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Kalau malam maksudnya. Ngantuk saya mas bos, sekarang mulai ngantuk ini. Oke ya, mungkin sekian dulu video dari saya malam ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, dan juga untuk komen, dan juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Berhenti dulu.